Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Jan Tawakal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refli Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Firdaus. Perkenalkan, saya Geraldine Padatu. Perkenalkan, nama saya Jamar Racidillah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrianor. Perkenalkan, nama saya Malik Firdaus. Perkenalkan, nama saya Rido Adra Yakianus Nainggolan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kim Abdullah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazir Padilla. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai koloid tanah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa koloid tanah merupakan salah satu komponen paling aktif di dalam tanah. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Dengan memahami koloid tanah, kita dapat mengetahui bagaimana tanah menyimpan nutrisi, menahan air, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Pemahaman tentang koloid tanah ini menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana tanah bekerja dan bagaimana kita dapat mengelolanya secara optimal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Koloid tanah adalah partikel yang berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 1 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, koloid tanah memiliki muatan permukaan yang kuat dan luas permukaan yang sangat besar. Kombinasi ini membuat koloid tanah menjadi pusat reaksi aktif dalam tanah, termasuk penyerapan ion hara dan air. Perannya sangat penting dalam menjaga produktivitas tanah dan ketersediaan nutrisi tanaman. Selanjutnya itu jenis koloid tanah. Koloid tanah secara umum terbagi menjadi dua jenis. Pertama, koloid anorganik yang berasal dari liat dan mineral seperti silikat, oksida besi, dan oksida aluminium. Kedua, koloid organik yang berasal dari humus atau hasil dekomposisi bahan organik. Keduanya bekerja bersama-sama dalam menentukan kesuburan tanah. Koloid anorganik banyak yang menentukan kapasitas kimia tanah, sedangkan koloid anorganik meningkatkan aktivitas biologis dan penyimpanan unsur hara. Koloid anorganik terutama berasal dari fraksi tanah berupa partikel liat. Partikel ini memiliki luas permukaan yang besar dan mampu mengikat unsur hara seperti kalsium, magnesium, kalium, dan amonium. Koloid anorganik juga berperan dalam pembentukan struktur tanah melalui pembentukan agregat yang stabil. Tanah dengan koloid anorganik yang baik cenderung memiliki drainase dan aerasi yang optimal. Koloid organik atau humus. Koloid organik dikenal sebagai humus, yaitu bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi lanjutan hingga mencapai bentuk yang stabil. Humus memiliki struktur kimia yang kompleks dan berwarna gelap, serta memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas tanah. Salah satu karakteristik utama humus adalah muatan negatifnya yang sangat kuat, sehingga mampu mengikat berbagai ion hara bermuatan positif. Akibatnya, kapasitas tukar kation atau KTK humus menjadi sangat tinggi, jauh melampaui sebagian besar koloid anorganik seperti liat. Selain kemampuan mengikat hara, humus juga memiliki sifat menahan air dalam jumlah besar, bahkan hingga puluhan kali dari beratnya sendiri. Daya serap air ini membuat tanah lebih mampu mempertahankan kelembapan, sehingga kondisi perakaran tanaman tetap stabil dan tidak mudah mengalami kekeringan. Dengan sifat-sifat tersebut, koloid organik memegang peran penting dalam menjaga ketersediaan nutrisi jangka panjang, meningkatkan struktur tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Tanah yang kaya humus umumnya lebih subur, gembur, dan memiliki aerasi serta drainase yang lebih baik dibandingkan tanah yang miskin bahan organik. Koloid tanah memiliki luas permukaan spesifik yang dapat mencapai ratusan meter persegi per gram, sehingga menjadikannya salah satu komponen tanah yang paling aktif. Luas permukaan inilah yang membuat koloid sangat reaktif terhadap berbagai proses kimia dan fisika di dalam tanah.
Semakin besar luas permukaan tersebut, semakin besar pula kemampuan tanah untuk menyerap ion hara, air, serta berbagai molekul lain yang penting bagi kesuburan tanah. Karena itu, walaupun jumlah koloid tanah relatif kecil, pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah sangat besar dan menentukan kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Kapasitas tukar kation atau KTK merupakan kemampuan koloid tanah untuk mengikat dan mempertukarkan kation atau ion yang bermuatan positif. Melalui mekanisme ini, koloid tanah berfungsi sebagai bank nutrisi yang menyimpan unsur hara penting. Nutrisi tidak mudah hilang karena terikat pada koloid, tetapi tetap bisa dilepaskan secara bertahap sesuai kebutuhan tanaman. Tanah dengan KTK yang tinggi umumnya lebih subur, lebih stabil dalam menyediakan unsur hara, dan mampu menopang pertumbuhan tanaman dengan lebih baik. Kondisi ini membuat tanah lebih produktif dan lebih responsif terhadap pemupukan. Koloid tanah juga berperan dalam membentuk struktur tanah yang baik, karena koloid membantu partikel-partikel kecil tanah bergabung menjadi agregat yang stabil dan kuat. Dengan struktur yang baik, tanah mampu menahan air dalam jumlah yang cukup, memiliki aerasi serta drainase yang memadai, dan tidak mudah tererosi oleh air maupun angin. Kondisi ini sangat penting bagi perkembangan akar, aktivitas mikroorganisme tanah, serta menjaga kesuburan tanah secara keseluruhan sehingga produktivitas lahan dapat meningkat dan tanaman mampu tumbuh lebih optimal dalam jangka yang panjang. Selain itu, keberadaan koloid yang aktif juga dapat membantu tanah merespon lebih baik terhadap pemupukan dan juga proses perbaikan tanah. Koloid organik juga memegang peranan besar dalam siklus hara. Koloid ini menjadi sumber energi bagi mikroba tanah, sekaligus terlibat dalam proses mineralisasi dan imobilisasi unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur. Melalui proses tersebut, koloid organik membantu menyediakan nutrisi tanaman secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga sangat penting untuk kesuburan tanah dalam jangka panjang. Koloid tanah melakukan proses adsorpsi, yaitu penyerapan ion positif di permukaannya, dan proses deporsi, yaitu pelepasan kembali ion tersebut. Selain itu, koloid organik dapat berikatan dengan mineral, lihat membentuk asosiasi organomineral. Struktur ini melindungi bahan organik dan dekomposisi terlalu cepat. Akibatnya, tanah mampu menyimpan karbon lebih lama sekaligus menjaga persediaan unsur hara. Koloid tanah memiliki peran utama dalam retensi hara. Semakin banyak koloid, semakin besar kemampuan tanah menahan nutrisi agar tidak tercuci oleh air hujan. Hal ini menjadikan tanah lebih produktif dan efisien terhadap penggunaan pupuk. Selain itu, koloid juga berpengaruh terhadap kemampuan tanah mengikat air, sehingga tanaman dapat memperoleh suplai air stabil meskipun kondisi lingkungan berubah. Koloid bahkan memengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah karena menyediakan permukaan tempat melekatnya berbagai mikroba yang berperan penting dalam proses dekomposisi dan menyediakan unsur hara. Sebagai kesimpulan, koloid tanah baik organik maupun anorganik adalah fondasi utama kesuburan tanah. Pengelolaan tanah yang baik, terutama penambahan bahan organik, sangat penting untuk meningkatkan jumlah koloid dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Dengan memperhatikan aspek ini, dapat meningkatkan kualitas tanah secara jangka panjang dan memastikan produktivitas lahan tetap optimal. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.